Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita terus untuk mengevaluasi seluruh aktivitas hidup kita terkait dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang menjadi tugas kita bersama ketika kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tentu dengan evaluasi itu diharapkan kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan baik disengaja maupun tidak, sekaligus memperbaiki kualitas ibadah beserta kuantitas sehingga nanti bisa memberikan manfaat yang baik bagi diri kita di masa yang akan datang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita dalam banyak kajian menerima materi terkait dengan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada sisi yang lain kita kadang-kadang kurang memperhatikan bahwa melalui lisan, melalui ucapan maupun perbuatan kita, kadang kita mungkin karena didorong oleh faktor tidak tahu atau tidak sengaja, atau mungkin banyak faktor yang lain, tanpa terasa kita sering mengingkari nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Pada Jumat siang hari ini, kami sebagai khatib ingin mengangkat tema tentang ingkar terhadap nikmat yang diberikan Allah, dan ini sering kali banyak kita lakukan, banyak dialami atau dilakukan oleh umat manusia. Ayat Al-Quran yang akan kita sampaikan ada di surat 16, surat An-Nahl. Ayatnya pendek, di ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifuna bi ni'matillahi tsumma yunkirunaha walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya'rifuna, orang-orang itu sudah mengetahui, orang-orang itu sama mengetahui. Tentu orang-orang di sini adalah termasuk kita semuanya, umat manusia ini. Bi ni'matillahi, bahwa segala macam nikmat yang sampai hari ini kita terima, kita dapatkan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kemudian summa yungkirunaha, ketika manusia itu sudah mendapatkan nikmat dari Allah, maka mereka kemudian mengingkari nikmat itu. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan manusia itu tidak tahu bahwa ucapan dan sikapnya itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah ternyata mengingkari nikmat itu, dan itu bisa berbuat menjadi perbuatan dosa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji ayat ini di beberapa kitab tafsir, baik itu di tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari,
Ibnu Abbas, tafsir Mujahid. Nanti banyak bisa kita lihat di aplikasi Maktabah Syamilah pada kitab tafsir. Maka ada beberapa pendapat ulama-ulama tabi'in yang mereka ini adalah murid-murid dari sahabat Rasulullah, sebagaimana Mujahid yang merupakan murid dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Mujahid ini kemudian mengomentari dan memberikan penafsiran terkait ayat ini. Kata Mujahid, orang-orang itu seringkali mengatakan bahwa apa yang mereka miliki itu kemudian mereka katakan terkait dengan harta benda, ini adalah harta benda yang aku dapatkan dari nenek moyangku. Ini adalah harta benda yang aku dapatkan dari orang tuaku setelah meninggal dunia. Ini adalah harta benda yang merupakan bagian dari warisanku setelah kedua orang tuaku meninggal. Sementara ulama tabi'in yang lain, Aun bin Abdillah, itu mengatakan bahwa seringkali manusia itu ketika mendapatkan kesuksesan, keberhasilan dalam hidupnya, dalam aktivitasnya, maka pasti mereka akan mengatakan, seandainya kalau bukan karena si fulan ini, tentu aku tidak akan mendapatkan hal ini. Seandainya tidak karena faktor ini, maka pasti aku tidak akan meraih keberhasilan ini. Dan banyak ucapan yang senada seperti itu. Sementara ulama terkenal Abul Abbas julukannya, dan tentu nama aslinya sudah pernah kita dengar, Ibnu Taimiyah, ketika mengomentari ayat ini, maka beliau membawakan sebuah hadis ada di kitab Sahih Bukhari di nomor 801 pada Kitabul Adzan, di bab ketika seorang imam setelah selesai melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid, maka imam tadi menghadap ke arah makmum untuk memberikan suatu nasihat. Dari sahabat Zaid bin Khalid, Ibnu Taimiyah membawakan hadis ini. Zaid bin Khalid ini kemudian mengatakan, sholla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah itu memimpin kami untuk melaksanakan ibadah sholat as-subahi bil Hudaybiyah. Ketika itu sholat jamaah yang dilakukan dan diimami oleh Rasulullah dengan para sahabat ada di kota Hudaybiyah, ada di daerah Hudaybiyah, dan di waktu itu sholat berjamaah subuh. Zaid bin Khalid kemudian mengatakan, ala ithri samain kanat minal lailati. Sementara ketika kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, maka tadi malam itu telah terjadi hujan yang begitu deras. Falaman sorofa akbala alan nas. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, beliau kemudian menghadap kepada para sahabat, kepada para manusia yang ketika itu menjadi makmum dalam sholat subuh itu. Rasulullah kemudian bertanya, qala atadruna mada qala rabbukum. Wahai sahabatku, sahabatku sekalian, apakah kalian tahu apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku, kepada kalian yang merupakan Tuhan kalian? Dan ini seringkali kita dapati di banyak hadis, ketika para sahabat dilontarkan pertanyaan oleh Rasulullah tentang satu pertanyaan, maka menjadi etika dari para sahabat, pasti mereka menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah Subhanahu wa ta'ala beserta utusannya a'lamu, yang lebih mengetahui tentang jawaban dari pertanyaan yang engkau sampaikan ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menyampaikan, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan, setiap di waktu pagi hamba-hambaku itu ada yang beriman kepada diriku dan ada yang kufur atau kafir kepada diriku.
Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, yang perlu kita garis bawahi dari jawaban yang pertama itu adalah asbaha ibadi. Ternyata setiap pagi, setiap manusia, setiap hamba Allah itu memiliki potensi untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah, sekaligus juga punya potensi bisa menjadi hamba yang kufur. Rasulullah kemudian melanjutkan, qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kalau hamba tadi kemudian terkait peristiwa tadi malam yang baru saja kita alami, kata Rasulullah mengatakan kami tadi malam diberi hujan, itu adalah karena keutamaan rezeki yang diberikan oleh Allah, rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Maka famu'minun bi wa kafirun bil kaukabi, maka hamba itu telah beriman kepada diriku dan ia kafir terhadap bintang-bintang. Sementara wa amma man qala binau'i kada wa kada, maka wa kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi. Sebaliknya, ketika ada hambaku yang mengatakan bahwa hujan tadi malam itu disebabkan karena bintang ini, itu zaman dulu. Mungkin kalau masyarakat sekarang biasanya mengatakan, oh hujan tadi malam itu memang biasanya pun waktunya karena sudah penghujan. Oh mungkin karena tanggal 15, atau mungkin karena bahasa petanan, artinya bahasa para nelayan, niki wayai prabu, atau mungkin bentuk kalimat yang lain. Maka hal yang seperti itu, kata Rasulullah, ia telah kafir kepada diriku, ia telah kufur terhadap nikmatku. Sebaliknya ia telah beriman terhadap apa yang disandarkan terkait dengan peristiwa itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita semua tidak ingin melalui lisan kita masing-masing, kadang kita ini tahu bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Cuma kadang kita kemudian mengingkari dengan menisbatkan, menyandarkan nikmat itu kepada diri kita. Ada banyak contoh jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Contoh bagaimana ucapan yang seharusnya kita sampaikan ketika kita mendapatkan nikmat Allah, dan ini tergolong ke dalam orang-orang yang baik, orang-orang yang sholih. Dan ada lagi contoh bagaimana ketika orang itu mendapatkan nikmat dari Allah sehingga ia salah dalam mengucapkannya, ia menjadi ingkar dan ia menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah. Misal kita ambil contoh ada di dalam surat An-Naml, surat yang ke-27. Di surat An-Naml itu ada dua ayat. Ada ayat yang ke-15 dan ada ayat yang ke-40. Di ayat yang ke-15 maka bisa kita baca nanti. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan kepada Nabi Sulaiman, putra dari Nabi Daud, tentang ilmu. Maka bagaimana kemudian ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah yang berupa ilmu itu, faqala, maka mereka berdua itu langsung mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kepada kami, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman, atas seluruh hamba-hamba Allah yang mukmin di alam semesta ini. Sementara di ayat yang ke-40, sebagaimana yang sering dan sudah pernah kita baca, ketika Nabi Sulaiman ini meminta kepada para pembantunya, para tentaranya, baik dari bangsa jin, manusia maupun dari bangsa burung, siapa di antara kalian yang bisa membantu aku untuk memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum utusan mereka sampai di sini? Maka kalau nanti kita sampaikan ceritanya tentu panjang. Di saat itu kemudian ada seorang pembantu Nabi Sulaiman dari manusia, dan ini diberikan kelebihan oleh Allah, ia kemudian mampu memindahkan.
Setelah istana itu berada di hadapan Nabi Sulaiman, sebelum beliau berkedip, maka apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah? Beliau langsung menyampaikan, hada min fadli Rabbi a'ashkuru am akfuru liyabluwani a'ashkuru am akfuru. Ini adalah keutamaan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diriku. Sementara coba kalau kita lihat bagaimana contoh orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, ada di surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Jamaah sholat Jum'ah tentu sering mendengar kisah ini dan tidak asing lagi, yaitu Qarun yang merupakan umat dari Nabi Musa dan masih hubungan famili dengan Nabi Musa. Bagaimana sikap dan ucapannya ketika ia mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal ayat, pada ayat 78 itu ia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ia mengatakan bahwa semua harta rezeki yang ia peroleh itu semata-mata karena ilmu yang ia miliki, karena ia mampu, pandai dalam ilmu manajemen, dalam bisnis, dalam bekerja dan sebagainya. Padahal konon di tafsir itu disebutkan sampai-sampai kemudian walaupun ini pendapat Israiliyat, Qarun itu bisa merubah sesuatu yang tidak berharga menjadi bernilai tinggi sehingga ia mendapatkan kekayaan yang begitu banyak. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, tentu kita tidak ingin seperti Qarun ketika diberikan nikmat oleh Allah kemudian menyandarkan nikmat itu terhadap diri kita, karena kepandaian kita, karena keilmuan kita, karena kekayaan kita, karena keluarga kita. Tentu semuanya itu adalah rahmat yang sudah diturunkan oleh Allah kepada diri kita. Mari hal itu kita syukuri, kita akui, dan jangan sampai kita ingkari. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dijaga oleh Allah, lisan kita, ucapan kita dijaga oleh Allah, sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang sudah kita terima dari Allah, dan bukan sebaliknya malah kita mengingkari. Padahal kita tahu bahwa nikmat itu adalah dari Allah, tapi kita ingkari dengan kita sandarkan kepada diri kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun kepada makhluk Allah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Ghaffar, ya Razzaq. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqimus